Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan Bahasa Indonesia tema 6B, subtema 3, pembelajaran 1. Dengan materi kosakata baku. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasikan kosakata baku dan tidak baku dalam kalimat dengan benar. Bahasa merupakan alat komunikasi kita agar dapat berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, bahasa merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam budaya, termasuk beragam bahasa. Untuk itu diperlukan satu bahasa sebagai bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan pada kegiatan resmi, yaitu kegiatan kenegaraan dan kegiatan belajar mengajar, yang harus menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang baku. Apakah ini maksud kosakata baku? Untuk mengetahuinya dan agar kalian lebih paham, marilah kita simak materi pembelajaran berikut ini. Pengertian kosakata baku dan tidak baku. Kosakata baku adalah kosakata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan, yaitu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perbedaan antara kosakata baku dan tidak baku. Kosakata baku dan tidak baku memiliki perbedaan menyangkut fungsinya. Kosakata baku digunakan untuk membuat karya ilmiah, surat resmi, kegiatan kenegaraan, dan proses belajar mengajar. Sedangkan kosakata tidak baku digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari, membuat suasana lebih santai. Ciri-ciri kosakata baku. Yang pertama, tidak rancu. Kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Ragam percakapan atau bentuknya tetap dan tidak mudah berubah-ubah. 4. Menggunakan imbuhan secara tersurat atau eksplisit. 5. Kata jamak tidak berulang. 6. Digunakan pada acara formal atau resmi. Ciri-ciri kosakata tidak baku. 1. Rancu. Kedua, sudah terkontaminasi bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Ragam percakapan atau bentuknya berubah-ubah. 4. Kata jamak berulang. 5. Memiliki makna yang sama seperti kosakata baku meskipun pengucapannya berbeda. 6. Digunakan pada percakapan sehari-hari. Berikut adalah tabel yang berisi ciri-ciri, lalu kita bedakan antara kosakata bakunya dengan tidak baku. Perhatikan ya nak, yang nomor 1, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, yang pertama, saya. Kosakata tidak bakunya gue. Maaf, ini adalah bahasa daerah suku Betawi. Lalu contoh kedua, bertemu. Tidak bakunya ketemu. Ya, yang nomor 2, tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya, kesempatan lain. Tidak bakunya lain, kesempatan. Yang kedua, kantor tempat. Tidak bakunya kantor
di mana? Ya, yang ketiga, ragam percakapan. Dengan, tidak bakunya sama. Nah, umumnya kita menggunakan sama. Bukanti, pergi, sama Ezi. Ya. Nah, kalian harus bisa membedakan. Lalu contoh kedua, memberi. Tidak bakunya kasih. 4. Pemakaian imbuhan. Ayah bekerja keras. Imbuhannya apa? Be. Tidak bakunya ayah kerja keras. Nah, yang kedua, ia menendang bola. Pada kosakata tidak baku, ia tendang bola. 5. Ciri-cirinya tidak rancu. Berkali-kali. Nah, tidak bakunya berulang kali. 6. Kata jamak. Nah, seharusnya para tamu. Nah, yang umum digunakan para tamu-tamu. Lalu contoh kedua, hadirin. Tidak bakunya para hadirin, ya. Berikut adalah kosakata baku yang ada di KBBI. Nih, Ibu contohkan ya. Ibu akan menyebutkan kosakata bakunya, kalian perhatikan kosakata tidak bakunya. Yang umum digunakan, ya. Apotek. Lalu asasi. Atlet. Bus. Cabai. Cengkeram. Diagnosis. Ekspor. Foto. Hakikat. Lalu ijazah. Junior. Karier. Kualitas. Saraf. Sah. Dan yang terakhir sentosa. Ya, sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, ini Ibu akan hanya memberikan contoh beberapa. Nah, perhatikan, kita masuk pada kegiatan Ayo Berlatih. Kalian buka pada halaman 102, buku paket kalian. Di situ ada 5 soal. Nah, tugas kalian adalah berikut ini, apakah menggunakan kosakata baku atau tidak. Nah, jadi mengidentifikasikan kalimat tersebut apakah sudah baku atau tidak. Jika tidak, nah, dirubahlah menjadi kosakata yang baku. Perhatikan tabel yang Ibu tunjukkan ini. Yang Ibu pertebal kalimatnya itu adalah yang sesuai dengan soal. Ya. Nah, perhatikan nomor 1. Ibu sedang pergi ke apotik untuk membeli obat. Apotik apa, Nak? Baku atau tidak baku? Tidak baku. Seharusnya apa? Apotek. Ya, yang kedua, kelelawar aktif melakukan kegiatan di malam hari. Aktif menggunakan F. Ya, itu sudah baku. Pada umumnya ada yang mengatakan aktif menjadi aktif ya, itu tidak baku. Lalu yang ketiga, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Provinsi menggunakan V. Itu sudah baku. Nah, ada yang mengatakan provinsi menggunakan P. Nah, itu tidak baku ya. Jadi yang baku adalah menggunakan V. Provinsi. Ya, itu sudah benar di soal. Yang keempat, Rani bercita-cita menjadi atlet loncat indah. Atlet, seharusnya apa, Nak? Bakunya atlet, ya. Yang kelima, sebagai tanda bukti pembayaran, kasir di toko itu menyerahkan kwitansi. Kwitansi menggunakan W itu adalah tidak baku. Yang benar menggunakan U dan I. Kwitansi. Ya, bagaimana anak-anak? Semoga kalian paham ya.
Bagaimana anak-anak setelah kalian menyimak materi pembelajaran yang telah Ibu berikan tadi? Nah, kalian dapat membedakan ya antara kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah kosakata baku adalah kosakata yang digunakan sesuai dengan kaidah, yaitu sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kosakata tidak baku, kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah KBBI yang biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan kalian dapat membedakan antara kosakata baku dan tidak baku. Untuk memperdalam materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Ibu memberikan LKPD untuk kalian kerjakan di rumah dengan judul kosakata baku. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan materi yang telah Ibu berikan tadi.